أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Al-Baqarah al-ayah 197. Surat Al-Baqarah ayat 197 sampai pada penghujung ayat, yaitu firman Allah wa tazawwadu wa ma taf'alu min khairin, wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kamu sekalian laksanakan dari bentuk kebaikan. Di tafsir Jalalain kasodaqotin, seperti sedekah. Ya'lamhullah, dia Allah akan mengetahuinya itu kebaikan. Tafsirnya fayujazikum bihi, Allah akan memberikan pahala kepada kamu sekalian bihi, karena sebab kebaikan tersebut. Wa nazala fi ahli Yaman wa kana yahujjuna bila zadin fayakununa kallan 'alan nas. Kemudian selanjutnya turun kepada sekelompok orang Yaman yang mana kanu yahujjun, ada mereka ini berhaji bila zad, dengan tanpa bila zadin, dengan tanpa perbekalan. Fayakununa, maka mereka menjadi kallan, beban 'alan nas, atas manusia yang lain. Makanya turun firman Allah, wa tazawwadu, maka berbekallah kamu sekalian. Bekal itu bagaimana? Dalam tafsirnya ma yuballighukum li fasli safarikum, apa-apa yang akan menyampaikan kamu sekalian untuk tujuan bepergianmu. Dilanjutkan fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa, takut kepada Allah. Maksud takwa di sini mayattaqi bihi su'alan nasi wa ghairi, apa-apa yang engkau takut dengannya, agar jangan sampai takutnya itu berupa apa? Su'alan nas. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang peminta-minta kepada yang lain, wa ghairi, atau yang lainnya. Persiapkan perbekalan itu sekiranya engkau tidak menjadi beban orang lain. Gitulah. Wattaquni ya ulil albab, dan takwalah wahai orang yang punya pikiran. Albab ay dawil uqul, yang punya pikiran. Jadi secara gampangannya itu, kalau ini dihubungkan dengan haji seperti ayat ini, jangan jadi haji bonek, haji nekat, haji apa, haji itulah. Persiapkan semuanya, persiapkan. Jangan menyebabkan kita ini kesulitan. Yang dimaksud dalam ayat ini kesulitan dari ma'isyah, makan, minumnya, di mana nanti tinggalnya, yang pantas. Masjid bukan untuk tidur. Mau berangkat haji sama umroh, tidak apa-apa sudah. Pokoknya nanti di sana kita orang masuk ke rumahnya Allah. Nanti ada ceritanya di Ibn Katsir, nanti anak bacakan, insyaallah. Jangan punya yang punya pikiran takwa sama Allah, takwa urusan dunia, takwa urusan akhirat. Perbekalan masalah dunia, perbekalan masalah akhirat. Gitu. Dipikirkan betul-betul. Makanya kalau misalnya mau berangkat haji, jangan menyebabkan diri kita terlunta-lunta nanti. Atau jangan sampai nanti membuat kita malu. Sudah berangkat selamatan,
Sak kampung petang RT weruh kabeh. Masya Allah yang nganterkan 2 RW. Sampai di sana disuruh pulang. Lah kan malu-maluin namanya ini. Kenapa kalau dipulangkan? Jangan. Jangan seperti itu. Perbekalan yang betul. Tidak ada yang nyelengi. Orang yang berniat untuk Allah jangan khawatir. Allah akan bantu. Ayo sekalian. Mulai malam ini beli celengan. Masukkan. Masukkan. Berapa yang masuk? Masukkan. Niatkan untuk haji. Jangan khawatir, Allah bantu kok. Orang punya utang aja kalau dia niat bayar dibantu sama Allah. Kalau ada orang punya utang tidak bisa bayar, itu nandakan dia tidak niat bayar. Karena kalau niat bayar, katanya Nabi, bukan katanya Ana, bukan katanya saya, katanya Nabi, sabda Nabi dibantu sama Allah. Berarti mafhum mantuknya di sini apa? Kalau orang itu tidak bisa bayar utang, katanya, itu berarti tidak niat bayar. Sama seperti ini, mau perbekalan haji, Anda tidak bisa nyelengi. Kenapa kok tidak bisa nyelengi? Berarti niat kurang kuat. Itu aja, selesai keurusan. Kita lihat di Ibn Katsir sekarang. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa tafsirnya di Ibn Katsir? Lamma nahahum, ketika Allah melawan mencegah mereka anil ityal ghabih, jangan sampai Allah melarang, jangan sampai berbuat kejelekan baik kaulan, perkataan, fi'lan kemarin itu, jangan mencaci maki, jangan ini, jangan jidal, ya benar, wala jidala fil haji, jangan jidal kalau di haji tadi itu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian apa? Hathahum ala fi'lil jamil. Allah memberikan semangat untuk berbuat perbuatan yang jamil, yang indah. Wa akhbarahum, dan Allah menghabarkan kepada mereka manusia annahu alimum bihi, dialah Allah yang tahu perbuatan yang baik, perbuatan yang jamil, perbuatan yang indah. Bukan cuma itu toh, sayajzihim alaih awfaral jazai yaumal qiyamah. Sayajzihim, sin masuk kepada fi'il mudhari, maknanya akan, tapi akannya dekat, tidak lama. Kalau akan yang lama itu saufa. Tapi di sini ahlu tafsir mengatakan sayajzihim, Allah akan memberikan kepada mereka aufarul jaza. Aufarul jaza, balasan yang sempurna, yang total yaumal qiyamah. Habib, yaumal qiyamah kan masih jauh. Kalau menurut pikiran kita, menurut ahlullah, dan kita harus mengikuti pikiran mereka, hari kiamat ini dekat. Tidak nunggu lama. Kiamat yang shaghir. Nas'alullah salama wal afiyah. Kematian. Diberikan sama Allah. Aufarul jaza. Pahala yang total sempurna. Berarti kan, orang sholat yang paling afdol, makin banyak jamaah makin afdol. Tahu sebabnya? Karena setiap kekurangan yang terjadi dalam dalam sholat, dalam orangnya yang sholat tadi itu ada kekurangan, ditempel dengan temannya yang tidak ada kekurangan. Ada orang Allahu Akbar total sama Allah waktu itu. Itu semuanya yang hadir terhitung total. Baca Fatihah. Ada satu yang betul-betul konsentrasi, total semuanya kena. Rukuk banyak yang lupa, tapi ada satu yang sadar ketika rukuk. Orang yang sadar nutupi yang lain. Kalau satu masjid, tidak mungkin lupa. Pasti ada. Karena tidak akan berkumpul umatku dalam kesesatan sama sekali. Dalam keadaan kerugian sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Tidak berkumpul 40 dari umatku kecuali di situ ada wali min auliyaillah. Janji dari Nabi. Tahu maknanya ini? Dia mendapatkan pahala total.
Sempurna. Seolah-olah mulai takbiratul ihram sampai salam, dia tadi itu sempurna. Padahal enggak, tembel-tembelan. Tembelan dari ini, tembelan dari situ, tembelan dari sini, tembelan dari situ. Ini yang dimaksud dengan aufarul jaza. Pahala yang sempurna total. Yaumul kiamat, di hari kiamat. Orang berangkat ke tempat pengajian. Sampai separuh permainan pengajian, kalau dikatakan permainan ya, kayak bal-balan ngono, wis lemes, agak ngantuk, ditulis total ndak? Ya apa ente? Habib, ana tadi salat Isya berjamaah, alhamdulillah. Salat berjamaah, iya. Ente ditulis salat Isya berjamaah, ditulis sama Allah seperti separuh malam bangun. Ndak lupa sama Allah. Ana bangun juga main sekak, sece. Ini bangun ibadah separuh malam. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, berangkat ke masjid, sholat subuh di masjid. Total pahalanya, tidak tidur semalam untuk ibadah. Bisa? Kurang apa Allah ini? Untuk umatnya Muhammad ini kurang apa, Pak? Ini makna aufarul jaza yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Allah, wa tazawwadu, berbekallah kamu sekalian. Ini umum ini. Berbekal urusan dunia. Dilanjutkan, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah. Tafsirnya, kana unasun, katanya Sayyidina Allah bin Abbas, kana unasun yakhrujuna min ahlihim laisat ma'ahum azwidah. Dulu orang-orang itu mereka meninggalkan keluarganya untuk ibadah mungkin, untuk berangkat kemana mungkin. Dia tidak ada perbekalan sama sekali. Berangkat haji ngomongnya gini, yakulun, mereka mengatakan gini, Pak, nahujju baitallahi wala yut'imna. Kita ini mau berangkat haji ke rumah Allah, ke Ka'bah, mensyiarkan syiarnya Allah, menjadi pendukung untuk syiarnya Allah. Apakah Allah tidak akan memberikan makan sama kita? Iki jenenge tawakal keliru. Faham ini? Maka ketika itu Allah langsung menurunkan firman-Nya, faqala Allah Ta'ala, Allah menyatakan, tazawwadu, berbekallah kamu sekalian, ma yakfi wujuhakum 'anin nas, supaya mencegah diri kamu sekalian dari minta-minta sama orang. Jangan dianggap orang kerja itu berarti cinta dunia, bukan. Kalau kerjanya itu untuk jangan sampai minta-minta sama orang, mulai berangkat sampai pulang terhitung jihad. Lain. Kalau mulai jam 5 subuh ke pasar, sampai jam 5 sore, lanjut yang kedua jam 6 sore, sampai jam 12 malam. Jam 12 malam lanjut sampai jam 5 sore. Ditanya, kenapa? Ana jihad, Beb, bukan jihad, kedunyan lagi ini. Sama, ya? Ada bedanya lah, ada bedanya. Kita jangan bohongi diri kita sendiri, Pak, tahu kok. Tapi kalau kerja, iya enggak apa-apa, waktunya kerja. Waktunya ibadah, waktunya keluarga. Ada waktunya. Waktunya tidur. Waktunya baca Quran. Waktunya belajar. Waktunya duduk sama istri, maaf, bukan jima loh ya. Duduk aja, mujamalah omong-omongan. Ya apa kabar, Masya Allah, inti gini ya, iya. Hatta ngoroi. Betul ini. Oh, tak delok tangga putih, padahal wirang, tak karuan. Ya, ini ngerungokno itu. Akhirnya mulai pengajian, kok ngelem kan Mas? Ngoroi kan. Iya Pak. Ente lihat di pelajaran fikih. Perhatian, makruh untuk berbicara setelah apa? Isya. Makruh. Kecuali apa? Untuk unsun, untuk kesenangan dengan keluarga.
Maaf ya, kesenangan itu bukan cuma jima, Pak, bukan. Duduk. Ya apa anak kita orang? Itu belajar itu sampai mana sekarang? Iya perkembangan, oh iya coba diginikan itu, gini. Iya ya apa? Nggak mau ke ini, mbak mau ngambil, nggak mau berangkat ngabiskan uang kecil-kecil lah ini. Nggak mau ke salon tah, nggak mau ini tah. Nanti sama abang berangkat. Gitu, ojo sering-sering ngantor deh. Militer. Pernah suatu saat ngomong, seseorang datang ke Sayyidina Umar, mengatakan apa? Sayyidina Umar, ketika kelihatan apa? Sayyidina Umar loh Pak. Sayyidina Umar, yang setan lari. Ojo mana preman, setan loh Melayu. Makanya kalau jeneng Umar lecek itu percuma wis. Gantian aja. Ada tiduran di Sayyidina Umar, presiden tiduran gini, kemudian apa? Anak kecilnya naik di atas perutnya Sayyidina Umar. Naik di perutnya Sayyidina Umar, kemudian apa? Narik jenggotnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar loh ini, tanya. Ada sahabat kelihatan yang loh, Sayyidina Umar kok berbuat seperti ini? Disingkirkan dikit sama Sayyidina Umar, tanya. Terus kamu gimana? Kalau kamu gimana? Aku Sayyidina Umar, kalau aku sudah masuk rumah, itu yang dulunya istri anak ngomong dengan anaknya, guyonan aku. Ketika aku ngamuk, ketika aku masuk, semuanya diem. Dipikir hebat. Kata Sayyidina Umar, tidak ada baiknya ente. Ente orang yang tidak ada baiknya sama sekali. Paham ini ya? Jangan sampai minta-minta sama orang. Persiapkan katanya Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Kalau tambahan dari keterangan Sayyidina Umar di sini, Sayyidina Allah bin Abbas, dalam tafsir Ibn Katsir, Sayyidina Allah bin Abbas mengatakan tambahan, kanu ahlu Yaman yahujjuna wa la yatazawwaduna. Ada penduduk Yaman itu dulunya mereka berhaji tidak berbekal, wa yaquluna, mereka mengatakan apa? Nahnu mutawakkilun. Kami ini adalah orang-orang yang takwa. Baru diturunkan oleh Allah, fatazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadid taqwa. Maka sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah. Ya. Riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Umar pernah bercerita, menyampaikan riwayat, kanu idza ahramu wa ma'ahum azwadahum ramau biha wasta'nafu zadan akhor. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, dulu mereka itu kalau sudah berihram, padahal mereka ini bawa bekal. Kemudian apa? Bekalnya itu dibuangi. Dibuang semuanya itu bekalnya, kemudian nyari bekal yang lain. Jadi dalam keadaan berangkat itu sebetulnya bekal ini bisa dimanfaatkan. Dibuang, dia nyari yang lain. Artinya dia perjalanannya ini tidak ada bekal. Padahal dulunya bawa. Maka turun firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fanahau an dzalik. Maka Allah mencegah hal tersebut. Allah mencegah. Wa amaru ayatazawwadu. Hati-hati. Ojo lu jim. Ya atazawwadu, itu jim lek ju. Atazawwaju kawin, itu atazawwadu. Ya. Mereka merintahkan, Allah merintahkan pada mereka untuk berbekal. Dengarkan ya. Bekal ya apaan? Perhatikan. Bekal yang pertama disebutkan di tafsir ini dakik. Apa itu? Tepung. Kemudian apa? Sawik. Sawik itu semacam roti kering. Kemudian apa? Kakka. Huruf kakka. Kaat. Jadi mungkin ini kaat. Padahal jadi kaf, ain kaf. Kaat atau kakka wallahu a'lam. Kaat. Huruf kaat apa? Ireng-ireng sama ini ya. Ya, ireng sama ini. Setelah ana lihat di sini, oh ternyata kaat itu mulai bienono rek. Harus bawa. Terus faedah yang kedua apa? Kering. Enggak bisa bau. Tahan lama.
enak. Gitu loh. Kalau taat dulu kan sampe-sampe ini Pak. Saiki kak sak teplek iku ono. Wedi mangan separuh warak pisan. Bawa bekal. Kalau bisa ditambahi di sini siapa? Bawa abon. Bawa abon. Kan ini kan? Apa ini? Awet. Darurat. Ente kelihatan makan ndak enak terus nyacat menengo. Iki Joko kayak gembok. Berangkat haji tuh gembok sing gede. Ojo dek tas iki ngene, dek. Kayak meneng. Sing ketok pangan iki ndak enak kan ngene, nggawa abon. Oh gelem nggawa abon kan? Wis nggawa abon. Deloken panganane enak. Oh iya wis aku kurang cocok. Meneng, diem. Bener lah. Ngambil nasi, dikei abon, mangan. Selesai. Kan untuk nyambung hidup aja. Ente mau ke sana mau apa? Nyari makan. Nah, ibadah sama Allah. Ibadah perlu energi, ya itu makan itu. Tapi aja over. Oh sambel. Oh magicom, Allahu Akbar. Pernah mau berangkat umroh waktu itu Pak, hati saya takon, Beb bawa magicom boleh. Bawa magicom tak ada iya. Bawa kulkas sekalian enak. Ya jangan gitulah, ya biasa aja. Bawa apa sih enak gitu ya. Ojo terasi rek. Sak kapal ambu terasi akhirnya. Ono sing go tahu becem iki Allah. Iku mambu kabeh nggo ngisin-ngisini. Jamaah sapa? Jamaah Habib Umar lho, aku nek. Paham ya? Ini bawa apa? Mari apa gitu. Yang kering-kering gitu loh, Pak. Yang aman, yang tidak akan bau. Yang tidak akan bau. Dengarkan, Pak. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, qala inna min karamir rajuli tibu zadihi fis safar. Sesungguhnya kelompok orang yang apa? Yang mulia, yang bagus, yang dermawan, yang punya akhlak yang baik. Ciri-cirinya di antaranya apa? Tibu zadihi fis safar. Perbekalannya bagus ketika bepergian. Pakai contoh paling gampang, Pak. Dan ini sering terjadi loh. Sering terjadi. Kalau mau berangkat lungo, bepergian, nginep berapa hari, 2-3 hari. Bawa, hatta alat mandi itu bawa. Nggawa odole, nggawa sikate. Karena sunnah kumpul sama orang itu jangan sampai bau mulutnya. Sikatan, bawa sabun, bawa sampo, bawa ini. Itu perbekalan juga. Loh Beb, mau ngono ibadah. Loh, niatkan ketika sikatan agar tidak bau. Gunakan deodoran agar tidak bau. Gunakan wangian agar bau wangi. Pahala insya Allah. Berapa banyak Pak? Kadang-kadang, waduh rek sikatku lali ya kan. Balik sikat. Wis oleh. Tengah-tengah tok-tok nih malah tok-tok. Boyodol. Berapa banyak itu? Ini nandakan kurang sempurna, Pak. Kurang sempurna. Perbekalan yang bagus. Diatur. Tawakal itu tawakal. Cuma ada aturannya tawakal itu. Kita hidup di dunia diminta oleh Allah untuk usaha dulu. Dari usaha nanti Allah nyempurnakan. Mau berangkat misalnya, di sana, anak tinggal di hotel, anak takut di rumahnya orang nanti ada perempuannya yang bukan mahram, takut terganggu risih dengan anak nginep di hotel. Nginep di hotel pun bisa bener ibadah loh. Kalau diniatkan untuk apa? Untuk jangan ganggu orang. Ya tapi di hotel pisan, ono bar diskotiki, yo stres kon. Ya, jangan cari hotel yang sempurna. Ini menandakan apa? Oh, orang ini mulia ini ya. Orang ini dermawan orang ini. Orang ini akhlaknya bagus ini. Apa? Perbekalannya bagus. Lah mau dulu kan gitu, Pak. Sampai nggowo apa kayak nggowo panganan, nggowo iki. Di jero motor mangan. Karena dulu kan lama, Pak. Atau nang Solo pirang jam, sekarang cuma 2 jam, 3 jam nyampe sudah. Kan gitu. Persiapkan, anak mampir di sini, mau beli ini, butuh uang, berapa uangnya, gitu. Diatur. Ini termasuk manajemen yang bagus, menandakan akhlak tadi itu bagus. Nah, setelah Allah memberikan semangat untuk kita berbuat perbekalan dunia, Allah mengajak untuk perbekalan akhirat. Ya, dibarengi dengan perbuatan akhirat. Misalnya dalam ayat yang lain, warisan. Ketika Allah menyampaikan warisan,
Rishan itu pakaian yang berhias dalam surat Al-A'raf ayat 26. Walibasut taqwa dzalika khair. Rish itu apa? Pakaian yang bagus. Pakaian yang perhiasan. Bukan sombong, Pak. Berangkat ke masjid gunakan pakaian bagus bukan sombong. Karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pakaian yang bagus, tajammul lillah. Berhiasan untuk Allah. Ini menjelang sekarang Idul Adha. Mau sholat Idul Adha. Sunnahnya apa? Tanya. Oh, sunnahnya gunakan pakaian berwarna. Gunakan pakaian berwarna yang bagus. Ojo sing bulak. Kalau perlu beli yang bagus. Tidak sombong. Enggak. Sunnahnya untuk menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi. Yang diberikan oleh Allah pengetahuan agama. Gunakan imamah. Oh, masih enggak, Beb, masih ini. Gunakan kopiah pengganti imamah. Gunakan sorban. Beb, turun tadi yai, Beb, enggak sorbanan. Sorban bukan karena yai atau enggak. Sorban untuk menghidupkan sunnahnya Nabi. Ini tok iki oleh pahala sampean. Lha kurang ya apa? Kalau niat Nabi loh ya. Kalau niat Nabi. Ngerti ini? Itu baru setelah urusan dunia diatur, walibasut taqwa. Pakaian takwa, dzalika khair, itu bagus. Baru manajemennya. Di sana diatur mau ke masjid, ayo gunakan pakaian putih semuanya. Hari Jumat putih, semuanya putih. Kok enggak jas, iya, ojo jasan ireng. Duduk ati pelantikan presiden iki. Iki jadi khotib Jumat, enggak jas putih, terserah. Pokoknya pakainya putih. Songkok, enggak wis, tersinggung kok akhirnya. Iya, enggak wis. Pakaian putih semuanya, putih semuanya total. Beb, turun nang haji, Beb. Mosok e kopiah putih sik ra aku takon. Iku ndek kitab endi sing nyebut oleh berangkat haji baru gawe kopiah putih iku ndek ndi kitab rek? Ada, Pak, ada. Gunakan putih. Itu baru. Kemudian apa? Yang dimaksud perbekalan akhirat, khusyuk. Khusyuk. Taat, takwa, khusyuk, taat, takwa. Makanya kepingin khairat kayak AC bisa biana. Kayak AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dadi metu flu kabeh. Iya, Pak. Nanti kalau anak pernah pengajian di suatu tempat, Pak, pengajian melbu AC, ndak keringetan, enak ngomong itu. Iya. Apa ayo? Jangan. Dipersiapkan yang betul. Setelah itu khusyuk sama Allah. Setelah taat sama Allah. Setelah takwa sama Allah. Wa dzalika annahu khairun min hadza wa anfa. Itu lebih baik, itu lebih manfaat. Itu lebih baik, itu lebih manfaat. Kenapa, Pak? Berhubungan, Pak. Habib Ali Habsyi ngatakan apa? Orang itu kalau dohirnya sakit, batinnya juga sakit nanti. Orang pusing terus. Akhirnya apa? Males ke pengajian. Kena demam dia misalnya. Yang biasanya sholat malam tidak sholat nanti. Ngefek, Pak. Sebagaimana batin ngefek kepada dohir, dohir juga ngefek kepada batin. Sama. Yang baik. Jadwal olahraga itu ada. Yang sempurna. Ada. Diatur. Minimal per hari 30 hari olahraga. Apa 30 hari? 30 jam. Astagfirullah. 30 menit. 30 jam ngeblak. 30 menit. Itu. Jangan dianggap. Usah tumar. Badminton. Loh terus. Cek ini sempurna. Gena. Ngadepi kue enak nang wong. Segera ini. Iya. Ada jadwal olahraga ngelemprok ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya ngantuk ngurungno. Ada aturannya itu. Saya percaya nak. Setiap urusan dunia kalau niatan akhirat jadi akhirat. Asalkan tidak menyimpang loh ya. Asalkan tidak menyimpang. Hatta olahraga, hatta makan, hatta minum. Dapat pahala. Diniatkan. Oh, diniatkan, Pak. Iya. Zadul akhirat. Nabi SAW menyatakan apa? Man yatazawwada fid dunya
yanfa'uhu fil akhirah. Siapa orang yang berbekal di dunia akan memberikan manfaat kepadanya nanti di akhirat. Kalau sampean tiap hari punya bekal untuk baca Quran, meskipun per hari 1 juz, itu 1 juz yang sampean baca akan manfaat di akhirat. Ana baca Rabiul Latif Habib, ana baca Rotib Haddad, pokoknya rutin itu akan menjadi manfaat untuk sampean. Itu. Sampai orang-orang dulu itu, Pak, orang-orang dulu itu di ada kitabnya lupa itu. Mereka itu sengaja untuk menanam satu pohon, misalnya mangga, maaf, enggak diblongsong ini, enggak dibuka. Apa tujuannya? Untuk memberikan makan sama binatang. Ya opo teman. Makanya dulu itu kan banyak kan, ono sing duwe po, saiki po ndak ono blongsongane gede. Dadi teko adu koyo jin gede ngono. Iki apane blongsongi? Jangan, diniatkan untuk Allah sudah. Sudah sodako, selesai. Malah pencit, lek wis paling dipangan codot, pangan ra enak. Karena pencit codot itu hebat, Pak. Bisa tahu mana pencit yang manis, yang kecut. Lek kecut gak dipangan karo codot. Anehnya ada manusia suka pencit. Nah, kok kalah karo codot ya? Paham ya? Niatkan untuk Allah. Untuk Allah. Dikasih perbekalan. Ini ya. Siapa saya Pekalongan itu? Habib yang di Holi Pekalongan itu. Habib Ahmad ya. Habib Ahmad itu, Pak, ada jadwal khusus kalau sore atau pagi ngambil timba sendiri diisi air, nyiram kembang. Ada satu pohon disiram, bukan kembang, pohon disiram. Sampai tengah suatu saat nemui tamu gini, tiba-tiba berhenti, bentar ya, tunggu sebentar aja nih. Dipikir mau apa ini Habib? Ngambil timba, diisi air. Habib Ahmad loh, yang besar ini Pak, orang pilihannya Allah. Semua tamunya ngomong, Habib mau apa? Biar anak gantikan, diam, duduk. Nyiram dulu. Tanya, Habib itu apa? Ente tahu enggak itu tanaman? Itu tanaman yang nanam ibuku. Dan anak tahu ibuku nanam itu tujuannya untuk sodako sama binatang. Setelah ibuku enggak ada, aku ingin mengabadikan dari pahala untuk ibuku ini. Ngono rek, sampai nyiram kembang kok dalile. Kok tahlil? Tahlil mana dalilnya? Loh ya opo sih? Dzikir Arafah mana tahlilnya sih Rebo iki insyaallah. Hei, kon ojo takon masalah ikut tok ya. Nyiram kembang lho dalile ora iki kon. Paham ya? Itu orang-orang Pak, orang pilihannya Allah itu manajemen tertata. Kok serabutan bukan itu sifatnya. Manajemen tertata. Apa katanya Nabi? Man tazawwada fid dunya yanfa'u fil akhirah. Siapa orang yang berbekal di dunia akan memberikan manfaat di akhirat. Ketika turun ayat wa tazawwadu dan berbekallah kamu sekalian qama rajulun min fuqara'il muslimin. Ketika itu salah satu orang fakir, orang muslim berdiri. Faqala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ma najidu ma natazawwaduhu." Ya Rasul, kami tidak mendapatkan apa-apa yang kami akan berbekal dengannya. Kami tidak punya ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwad ma takufu bihi wajhaka 'anil nas. Berbekallah kamu, usahakan semaksimal mungkin untuk mencegah dirimu jangan sampai minta-minta kepada orang. Wa khairu ma tazawwadtum at-taqwa. Sebaik-baik yang kau berbekal dari berbagai macam bekal, takwa kepada Allah. Jangan minta-minta, usahakan. Ini maknanya apa? Kalau kita usaha pasti diberi, Pak. Pasti diberi sama Allah. Tidak mungkin tidak. Jangan khawatir, pasti diberi. Makanya anak sering katakan kan, dan anak berani katakan, orang itu kalau sudah ada kebocoran, urusan dunianya, pasti ada kebocoran akhirat. Pasti ada kebocoran sudah. Teliti sudah. Mungkin mulai tidak baca Quran, mungkin mulai meninggalkan majelis, mungkin mulai menjauhi orang-orang yang dekat sama Allah. Pasti bocor, pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak.
Berarti kalau orang dijaga dengan bukan tujuan dunia ya, dijaga akhiratnya, Allah yang nanggung. Jangan khawatir. Makanya yang istiqomah subuh baca itu jangan ditinggalkan cuma urusan-urusan dunia, jangan apapun. Ana mau kulaan, beb, ana mau ini, kulaan mari maca wirid. Sudah percaya, dadi. Ana ini beb mau jalan-jalan untuk kesehatan mari wiritan. Wiritan sehat dhewe kon. Tak percaya? Oh no lo. Gara-gara akhirnya biasa maca wirid senam di alun-alun. Ya ndak suwe kon kena jantung koroner ngene. Biasa enak-enak ngaji wirid, ngaji kumpul ngajar sempurna, belajar sempurna, ndak suwe. Ndak suwe belakrak. Iya. Wattaquni ya ulil albab. Takwalah wahai orang-orang maaf yang punya pikiran. Kalau agak keras sedikit, yang punya otak. Takwa sama Allah. Wattaqu iqabi. Takutlah kepada siksaanku. Wanikali dan pembalasanku. Wa'adabi dan siksaku. Walam ya'tamil bi amri, dan tidak melaksanakan dengan perintahku. Ya dawil uquli wal afham, wahai orang yang punya otak dan yang punya kefahaman, katanya Allah Subhanahu wa taala. Takwa sama Allah. Jangan khawatir urusan dunia, Pak, kecil. Dunia itu mulai diciptakan sampai nanti dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, tidak pernah dilihat. Tidak pernah ditelok. Bahasanya ngono. Sampai yang dekat sama Allah, dikasih sama dunia. Sampai Allah mengatakan kepada dunia, hei dunia, kalau Allah kelihatan hambanya yang menghadap kepada Allah, dunia kau menghadap kepada dia. Engkau jadi budaknya dia, wahai dunia. Tapi orang hambaku yang menjadikan engkau sebagai Tuhannya, engkau yang satu-satunya, engkau yang paling besar pikirannya, di dalam pikirannya, jadikan dia budakmu. Budak itu nyo. Na'udzubillah. Budak itu nyo. Semoga dijaga oleh Allah. Ada beberapa faedah Pak tentang haji ini, ya. Yang pertama, tabi'u bainal haji wal umrati. Ikutkan antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub. Karena haji dan umrah akan menghapus dua, kefakiran dan dosa. Jangan khawatir, mau haji, mau umroh, persiapkan perbekalan. Siapkan, nyelengi, jangan khawatir. Haji dan umroh secara pikiran otak, uang kita kurang kan untuk pembayaran haji, untuk bayar umroh, enggak. Justru haji dan umroh menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, katanya Nabi. Kamayan fil qir khabatal hadid. Sebagaimana sesuatu obat yang bisa menghilangkan karat di besi, karat di emas, wal fiddah, karat di perak. Walaisal hajjul mabrur thawab illal jannah. Tidak ada sesuatu pun haji yang diterima kecuali surganya Allah. Pernah suatu saat Sayyidina Aisyah ketika dengarkan keutamaan mereka yang berangkat jihad, ini sahabiah Pak, sahabiah tidak mau ketinggalan loh. Kalau ada kebaikan, sahabat pun gitu, ada kebaikan tidak mau ketinggalan. Tanya Sayyidina Aisyah, ya Rasul, apakah seorang perempuan tidak juga berjihad ya Rasul? Jawaban Nabi, lakin ahsanal jihad wa ajmalahu al-hajja hajru mabrur. Bukan. Perempuan bukan jihad perang. Berangkat haji, haji yang baik, haji yang diterima, itu sebaik-baik perbuatan jihad yang indah. Ada 3 yang menjadi wakilnya Allah. Ada 3 yang menjadi wakilnya Allah. Wufdullah yang menjadi wakilnya Allah. Wufdullahi thalathah yang menjadi wakilnya Allah 3 orang. Yang pertama al-ghazi, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua wal hajju,
orang yang haji, wal mu'tamiru, dan orang yang berumroh. Orang umroh makanya berangkat haji, berangkat umroh dikarak gitu. Ya, ini utusannya Allah ini. Ini wakilnya Allah ini. Hadis yang lain menyatakan apa? Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru. Dijadikan satu. Orang yang bertempur di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang umroh, wafdullah, merupakan wakilnya Allah. Da'ahum, Allah memanggil mereka, fa'ajabu, maka mereka memenuhi panggilannya Allah. Wasa'aluhu, dan mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, maka Allah memberikan kepada mereka. Makanya berangkat haji kita datangi. Fulan dari haji Habib datang ke sana. Minta doa supaya diterima. Kenapa? Ini doanya diterima. Setelah dia mendapat panggilan Allah, dia menerima panggilan Allah, Allah pun mengabulkan permintaan dia. Semoga diberikan kesempatan, Pak, untuk haji dan umroh insyaallah. Ya. Itu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifdzul waqti fa fi thalathati asya'. Dan adapun penjagaan waktu maka di dalam 3 perkara, kata Imam Ghazali. Awaluha, yang pertamanya, ayyakuna basaraka ila syamsi wal qamari wan nujumi tata'ahadu bi hudural waqti. Nah, ya. Ini dulu ya. Yang pertama, engkau fokuskan pandanganmu ke matahari dan bulan dan bebintangan. Apa tujuannya? Engkau memperhatikan hadirnya waktu. Karena orang itu yang berazan belum waktunya azan, itu termasuk dosa besar. Orang yang berazan belum waktunya azan, hati-hati. Aplikasi sudah banyak yang Masya Allah, Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Engkau selalu turogib. Engkau ngelihat terus kapan masuk waktu, kapan masuk waktu. Wathani ayyakuna sam'uka ilal adzan. Yang kedua, engkau fokus dalam pendengaranmu untuk azan. Kalau sudah ada azan, dengarkan betul-betul. Itu. Kemudian watsalitsu ayyakuna qalbuka mutafakkiran muta'ahidan lil waqti. Baru masuk yang ketiga, bagian hatinya. Adanya hatimu memikirkan dan memperhatikan untuk waktu. Ada beberapa orang yang dia tadi itu berada di atas tempat yang malaikat Jibril tidak bisa menembus. Orang memiliki 3 sifat itu. Ketika malaikat Jibril mengatakan, "Lau khatautu khatwatan lah taraktu binurillah." Kalau aku melangkah 1 langkah, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah. Mundur malaikat Jibril. Tapi Nabi naik, kelihatan sekelompok makhluk, dikatakan, "Aku umatmu ya Rasul." Aku bukan kelompok jin, aku kelompok manusia umatmu yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, lisanuhu radban bidzikrillah. Yang pertama lesannya itu selalu berzikir, basah karena berzikir kepada Allah, sering zikir. Yang kedua, rajulun lam yastasibba walideh. Seseorang yang orang tuanya tidak pernah mencaci dia, orang tuanya tidak pernah kecewa dari dia. Yang ketiga, rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Artinya apa? Nunggu kapan masuk ke masjid lagi, kapan masuk waktu, kapan akan didirikan sholat lagi. Itu hubungannya hati itu, Pak. Makanya di sini masuk bagian yang ketiga itu, hatinya. Walahu istiqbalu kiblati fatamamuhu fi thalath asya. Kemudian juga dia menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, sempurnanya itu ada 3. Awaluha ayastaqbil kiblata biwajhik. Engkau menghadap kiblat dengan
wajahmu dengan dirimu yang sempurna, arah kiblat yang sempurna. Kalau sudah ada mihrab gini, Pak, ojo diiring-iring no. Nggak boleh. Sampai masuk, ada kiblat. Si mau nyari arah kiblat mana? Nggak boleh, bukan kepinteran itu. Itu kepinteran. Nggak, salah itu. Ada sempurna. Ada aplikasi, nggak tahu tempatnya. Tanya sama orang, nggak tahu. Mana tempatnya ini? Nggak tahu anak. Ya. Gunakan aplikasi, ada aplikasi itu. Dulu kan gunakan Kompas. Sekarang enggak, gunakan HP. Pokoknya paketan masih ada. Nggak ada ngampung wifi. Tepak no, sholat, enak. Jangan sampai tanya sama orang di rumahnya orang. Mana kiblatnya ke arah sana? Buka mana yang aplikasi. Ngomong, salah iki. Loh, iki omaku, tutup omamu. Saya nentukno iku aku tuh kon. Enggak boleh nentang seperti itu. Ada ilmunya. Wa tsani an taqbala 'ala Allah biqalbik. Engkau menghadap kepada Allah dengan hatimu. Wa tsalits an takuna khasyian dzalilan. Khusyuk, merasa hina meskipun ibadah sama Allah, tidak merasa hebat. Dzalil. Dzalil ila Allah, bukan dzalil ilan nas. Kalau ilan nas tidak boleh. Kalau idan nas memuliakan manusia. Jangan menghinakan diri di depan manusia lah. Menghinakan diri di hadapan sang Khalik. Kalau pada manusia jangan. Jangan. Habib Syekhon pernah mengatakan, habanya Habib Ja'far, termasuk bentuk kesombongan orang yang selalu jaga image. Jaga image, tahu yang image? Ada muridnya, tidak mau salam dulu. Ini kan murid anak, bukan anak. Harusnya dia dulu yang salam kepada anak, bukan anak. Ini sombong. Tidak mau salaman dulu sama orang kecuali diajak salaman dulu. Tidak mau senyum dulu sama orang kecuali diajak senyum dulu. Itu pun sedikit tok. Kau niki kayak malaikat Malik kayak. Malaikat Malik itu senyumnya pengen situ tok ketika Nabi Mi'raj. Oh jadi malaikat Malik kan, jadi malaikat Ridwan. Paham? Tapi katanya beliau tidak menjaga kehormatan diri, maaf, termasuk kedunguan. Takut dibilang sombong, gak imamaan, main neker. Apa tanazul. Duduk tanazul, tasakut ini. Geblak, jelungup, bos iki. Paham? Anak ini dakwah beb, orang-orang sini sedang dangdutan. Kemudian apa? Ya anak nyampe ke lagu dangdut agar orang tertarik. Bukan, ente ini ngancurkan agama namanya. Ya apa sebab pidato nang wedok loro nyanyi lho. Nyanyi. Allahu Akbar. Pelawak tadi dai saya. Pelawak dai. Nah, sempurna. Ada waktunya menjaga diri, ada waktunya menjaga kehormatan, ada waktunya turun sama mereka. Lihat Nabi yang diajarkan. Nabi pulang dari perang, gimana capeknya, Pak? Gimana capeknya Nabi pulang dari perang? Pulang dari bepergian jauh. Banyak riwayat. Ketika masuk kota Madinah, kelihatan anak kecil-kecil nunggu, digendong sama Nabi. Digendong. Setelah digendong semua, karena banyak yang merintahkan, ayo Abu Bakar gendong, ayo Fulan gendong, ayo Gudang. Disuruh gendong. Itu ada waktunya kapan jaga kehormatan, kapan turun. Asalkan tidak bertentangan sama syariat. Nah ya, nanti ya. Wallahu a'lam bishawab.